Selamat datang kembali di kuliah online Akademi Desa 4.0. Masih bersama saya hari ini di edisi 17 Januari 2020. Bersama saya Humaira yang akan memandu kuliah online ini 1 jam ke depan dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan telah hadir bersama saya di sini dua narasumber kita. Boleh diperkenalkan Bapak namanya? Nama saya Agus Salim. Mungkin lebih keras sedikit Bapak? Agus Salim. Bapak Agus Salim dari Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dari BUMDes? Dari BUMDes Sinar Makmur. Dari BUMDes Sinar Makmur. Dan di sebelahnya lagi silakan Bapak perkenalkan diri. Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sopan, tenaga ahli pengembangan ekonomi desa Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, seperti tema yang telah kita share belakangan ini, tema kita kali ini adalah tentang tertib administrasi keuangan BUMDes nih Pak, ceritanya. Setelah beberapa kuliah online lalu kita cerita tentang BUMDes, nah kali ini kita akan cerita tentang bagaimana kita harus tertib administrasi BUMDes. Nah, telah hadir bersama saya, kita mendatangkan tamu jauh nih Pak, dari Kabupaten Bogor, dari BUMDes Sinar Makmur. Nah, BUMDes Sinar Makmur sendiri itu bergerak dalam bidang apa Pak? Bergerak di bidang pariwisata. Pariwisata, baik. Boleh sedikit cerita Pak? Boleh. BUMDes Sinar Makmur bergerak di bidang pariwisata, yaitu wisata Situ Rawa Gede ya. Situ Rawa Gede, baik. Berdiri sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kebetulan sekarang BUMDes Sinar Makmur mendapatkan bantuan dana, yaitu PIDPEL. PIDPEL ya Pak ya, baik. Program Inovasi Inkubasi Desa, pengembangan ekonomi lokal. Baik. Jadi setelah awalnya BUMDes Sinar Makmur hanya cuma punya satu unit usaha, yaitu di pariwisata. Alhamdulillah sekarang seadanya bantuan dari Kemendes ya, program PIDPEL itu, BUMDes Sinar Makmur menjadi 2 unit usaha. 2 unit usaha. Ya. Jadi selain pariwisata, unit usahanya apa lagi Pak? Unit usaha agrowisata kopi. Agrowisata kopi. Wah, cukup menyenangkan ini Pak. Jadi kebetulan ya di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, BUMDes Sinar Makmur ini Situ Rawa Gede itu berdekatan dengan kebun kopi. Kebun kopi. Jadi Situ Rawa Gedenya berdekatan dengan kebun kopi. Jadi BUMDesnya mengelola yang telah ada ya Pak di desa. Baik. Jadi pada intinya BUMDes mengelola yang sudah ada supaya gimana masyarakat itu bisa menambahkan penghasilan. Baik. Nah, sahabat desa sekalian, di kuliah online kali ini kita cukup berbeda. Karena apa? Karena kita akan di segmen berikutnya kita akan bertemu juga dengan tidak hanya pengurus BUMDes dari desa Sinarjaya di Kabupaten Bogor, tapi kita akan bertemu dengan pengurus BUMDes dari daerah lain. Sekitar 12 BUMDes akan hadir bersama kita di telekonferensi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kuliah online Akademi Desa 4.0 akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari awal saya rintis untuk menggali potensi sumber daya ekonomi warga masyarakat Desa Sirnajaya, yaitu salah satunya ada potensi yang namanya berarti Rawa Gede. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mempunyai salah satunya kolam renang. Pinggirannya berarti ada warung-warung lah yang sudah dinikmati oleh warga masyarakat. Saya keinginan berarti ini adalah didorong bagaimana caranya, karena ini ada danau
di Desa Sirnajaya, apa salahnya berarti pemerintahan Kabupaten Bogor untuk memperhatikan berarti mengenai masalah ekonomi warga masyarakat, ya pada khususnya pengembangan Rawagede. Ya alhamdulillah berarti sekarang sudah masuk berarti infrastruktur sampai ke sudut-sudut Desa Sirnajaya pada khususnya. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Agus Salim. Saya salah satu pengelola wisata Rawagede ini. Alhamdulillah sesudah dibukanya wisata Rawagede ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat sekitar, khususnya Kampung Rawagede ini, Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur. Alhamdulillah sesudah dibukanya wisata Rawagede ini bisa menambah penghasilan warga masyarakat sekitar seperti berjualan di area wisata Rawagede ini. Dan petani pun yang ada di wilayah wisata Rawagede ini bisa menjual hasil pertaniannya ke konsumen yang datang ke wisata Rawagede ini. Wisata Rawagede ini yang dikelola oleh BUMDes Sinar Makmur Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur. Adapun fasilitas yang kami sediakan saat ini misalnya seperti jembatan asing, tempat selfie, perahu, kolam renang, dan tempat berkemah. Adapun yang lainnya misalkan jajanan lokal, hasil dari pertanian warga masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kuliah online ke-8. Jadi tidak terasa Bapak ini sudah kuliah online ke-8. Kuliah online ke-8 di tanggal 17 Januari 2020. Nah, walaupun teman-teman nanti yang ketinggalan tetap bisa menghubungi atau tetap bisa mengikuti kuliah online ini melalui YouTube. Di YouTube channel kami di Akademi Desa 4.0. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadir bersama saya adalah pengurus BUMDes yang tadi sempat kita lihat videonya. Ini BUMDes Sinar Makmur Desa Sirnajaya Kabupaten Bogor. Nah, kita dengar dulu cerita dari Kabupaten Bogor nih, dari BUMDes Sinar Makmur. Monggo Pak, silakan. Mangga ya, jadi bukan monggo. Ya, terima kasih. Saya Ketua BUMDes Sinar Makmur Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Saya bergerak di bidang usaha pariwisata, yaitu situ Rawagede ya. Dari semenjak
tahun 2018 sampai saat berjalan setahun ini ya. Yang saya kelola di sana awalnya Setu Rawagede, sekarang bertambah ke agrowisata, yaitu agrowisata kopi. Agrowisata kopi. Ya, agrowisata kopi. Jadi karena apa? Saya mengelola di bidang agrowisata kopi itu menambah unit baru. Jadi di sana mayoritas. Bapak, ayo lebih semangat Ya, Pak. di sana- Suaranya biar lebih terdengar jelas dengan dari sahabat desa kita di seluruh Indonesia yang saat ini sedang menonton. Di sana mayoritas Bu, masyarakat itu membidangi pertanian di bidang kopi dan padi. Cuma kebanyakan itu di bidang kopi. Jadi Baik. cuma pas saya lihat ya, petani masyarakat di sana di bidang kopi itu jadi kurang ini Bu ya, penghasilannya kurang bagus karena kurang ada pelatihan-pelatihan. Makanya saya mengajukan ke pemerintah, alhamdulillah mendapatkan program yang disebutkan tadi, yaitu program VIPDPL ya, program inovasi inkubasi desa, pengembangan ekonomi lokal. Jadi sekarang salah satunya masyarakat udah pada tahu bahwa oh ternyata kopi itu bisa jadi bagus. Baik, Jadi- Bapak, sebelum lanjut jauh nih Pak, saya penasaran dengan sejarahnya. Mendirikan BUMDes itu seperti yang waktu Bapak, seperti tanggal 13 Januari lalu disampaikan oleh Bapak Menteri Halim Iskandar, Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa jangan membangun BUMDes buru-buru Pak. Iya. Karena banyak BUMDes yang dibangun, tapi ternyata belum mampu secara bisnis, secara usaha untuk melihat sejauh mana potensi mereka. Jadi belum Iya. paham nih Pak sama potensi dirinya, dan potensi desa gitu. Sehingga saat belum paham potensi desa, BUMDes yang mereka dirikan jadi BUMDes yang tidak dapat berjalan. Oke. Seperti itu. Nah, saya pernah dengar atau sering dengar cerita ini dari teman-teman BUMDes di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira kalau dari sisi Bapak, apa yang terjadi di BUMDes Bapak hingga sampai berdiri kokoh sampai saat ini? Kalau di desa saya ya, di BUMDes Sinar Makmur, jadi nggak berburu-buru karena secara desa melihat potensi apa sih yang harus dikembangkan oleh BUMDes. Karena bertanggung jawab besar kepada masyarakat. Setidaknya mungkin dari desa ada penyertaan modal untuk BUMDes. Karena untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pada intinya kan gitu, Baik. ekonomi masyarakat. Jadi tidak berburu-buru, tidak asal-asalan. Itu banyak perhitungan, banyak pertimbangan, harus gimana sih mendirikan BUMDes supaya BUMDes itu berjalan dengan baik gitu. Baik. Nah, sahabat desa yang ada di telekonferensi, siap-siap karena di segmen berikut bisa langsung berinteraksi dengan kami di sini. Tapi sebelumnya kita dengar juga Pak cerita dari Bapak tenaga ahli PED di Kabupaten Bogor. Monggo Pak Muhammad Sofan. Ya, terima kasih. Untuk BUMDes Sinar Makmur ini memang pengurusnya sangat luar biasa. Jarak tempuh dari Cibinong ke Desa Sirnajaya ini termasuk ke Makmur kurang lebih 2 jam. Tapi pengurus BUMDes ini begitu semangatnya. Tanpa adanya semangat, pengurus BUMDes tidak bisa bergerak apa-apa. Kemudian untuk pengurus BUMDes Sinar Makmur ini, dia sampai studi banding di daerah Ciwidey. Nah, di sana karena memiliki karakteristik yang sama. Di Ciwidey di sana ada perahu yang besar sekali dekat danau. Keinginan dari BUMDes Sinar Makmur ini inginnya mewujudkan seperti itu di lokasi Setu Rawagede. Kemudian setelah itu tidak hanya itu, untuk BUMDes Sinar Makmur ini pengurusnya masih muda-muda, masih semangat ya, tidak tinggal diam, selalu mencari peluang yang ada, sehingga semuanya banyak yang dikerjasamakan, termasuk salah satunya mendapat program PIDPL. Selain itu ada juga program yang lain, yaitu yang namanya Astra ya. Jadi di Sinar Makmur juga sama, dapat program dari Astra, sehingga nanti bisa lebih maksimal untuk pengembangan BUMDes Setu Rawagede, terlepas daripada adanya yang namanya agrowisata Setu Rawagede. Mudah-mudahan BUMDes di Sinarjaya ini, Sinar Makmur ini bisa lebih maju setelah adanya program-program yang dari pemerintah maupun dari CSR perusahaan. Baik, Bapak cukup menarik ini Pak, saya mendengarnya bahwa saya cukup mencatat beberapa poin bahwa semangat BUMDes, rasa ingin tahu,
dan rasa ingin belajar. Apakah itu jadi kunci-kuncinya sehingga BUMDes Sinar Makmur menjadi seperti sekarang ini? Kalau menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya. Jangan cerita dari Bapak ya, nanti jadinya Jumawa sendiri. Iya. Saya pengen dengar ya, Pak, dari ceritakan dari Bapak THP dari Kabupaten Bogor. Kami selaku di Kabupaten tenaga ahli pengembangan ekonomi desa bersama dengan pendamping desa, pendamping lokal desa. Suaranya mungkin agak lebih kencang, Pak, biar dapat didengar dengan baik. Kami terus berupaya melakukan pembinaan terhadap BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Bogor. Khususnya salah satunya adalah di desa Sirna Jaya ini. Ya. Baik. Semangat BUMDes itu diperlukan untuk mencapai keberhasilan suatu BUMDes. Kemudian untuk BUMDes ini pengurusnya harus totalitas, ya, bukan setengah-setengah. Kalau pengurusnya setengah-setengah, saya yakin usahanya tidak maksimal. Seperti kita ketahui bahwa BUMDes didirikan ini salah satunya adalah untuk meningkatkan atau mensejahterakan masyarakat desa, termasuk untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, Baik. tujuan itu harus tercapai. Tentu harus semangat pengurusnya, ya. Pengurusnya semangat, masyarakatnya kompak, sehingga benar-benar keberadaan BUMDes ini adalah milik masyarakat dan masyarakat merasa memiliki. Kita kembali ke tema hari ini nih, Mbak. Ya. Tertib administrasi BUMDes. Seberapa penting menurut Bapak sekalian, Bapak sebagai pelaku di BUMDes, Bapak sebagai tenaga ahli, seberapa pentingkah tertib administrasi keuangan BUMDes? Silakan, Bapak. Saya, ini ya. Pentingnya administrasi itu, Bu, untuk kita melangkah lebih jauh. Di antaranya kita berjalan, kalau misalkan tidak tertib, kan tidak aman juga ya. Kalau misalkan administrasinya tertib, kita bisa lebih tahu. Misalkan salah satunya melihat kita dirabalugi ya, keuntungan atau apa. Karena kalau BUMDes itu dituntut untuk punya penghasilan dan untuk mengetahui secara kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau kita misalkan tidak tertib administrasi, tidak ada pendukung untuk pelaporan kita ke masyarakat atau ke desa tersebut. Karena disebut di situ kan ada SHU ya, ada pelaporan akhir tahun bahwa kita benar-benar perlu kita benar-benar penting administrasi tersebut. Baik, kalau dari Bapak TA sendiri, Bapak tenaga ahli Pak Muhammad Sofan, tertib administrasi keuangan BUMDes itu bentuknya seperti apa? Mungkin Bapak bisa ceritakan, ada neraca yang jurnal Excel yang Bapak siapkan ya? Ya. Mungkin teman-teman bisa tampilkan. Nah, ini kira-kira apa ini, Pak? Boleh diceritakan, Bapak? Ya, terima kasih. Untuk masalah tertib administrasi BUMDes itu memang sangat penting sekali, karena itu merupakan media transparansi BUMDes, yang mana BUMDes ini tentunya adalah dananya berasal dari APBDes tentunya untuk dana pertama. Kemudian BUMDes ini perlu yang namanya pembuatan laporan keuangan. Dalam hal ini adalah salah satunya kita ada laporan keuangan BUMDes dari mulai buku bank. Buku bank. Kita mengenal yang namanya buku bank. Itu harus ada setiap BUMDes. Buku bank itu seperti apa, Ya. Pak? Mungkin buat sahabat desa yang belum tahu buku bank itu seperti apa, Pak? Silakan Ya. coba dijelaskan dengan singkat. Buku bank itu ada dua ya, ada dua poin di situ. Ada pemasukan, ada pengeluaran gitu. Yang mana ini untuk buku bank tersendiri ini harus sama dengan buku rekening BUMDes, harus sama gitu. Kemudian setelah itu selain buku bank di BUMDes ada administrasi yang namanya buku kas umum. Buku kas umum. Yang mana Baik. buku kas umum ini menerjemahkan semua transaksi. Semua transaksi yang ada di BUMDes wajib dicatat tanpa menunda-nunda sampai nanti sore atau minggu berikutnya atau nunggu akhir bulan. Sehingga kas umum ini berbicara masalah pemasukan pengeluaran BUMDes, termasuk belanja apa saja yang digunakan oleh BUMDes, termasuk insentif apa saja. Semua transaksi kelihatan per item, per tanggal, dan seterusnya. Kalau sehingga kita akan lihat ketahuan, ini gitu. cukup sederhana ya, Pak ya? Ini aplikasi ini atau bentuk laporan ini yang kita tampilkan adalah sangat sederhana sekali gitu. Ini hanya Office Microsoft Excel gitu yang kita buat. Sebenarnya untuk laporan keuangan BUMDes itu tidak perlu ribet. Yang penting kita paham, pengurus BUMDes bisa melaksanakan mengerjakannya sampai dengan kita bisa menyampaikan ke depan masyarakat, termasuk untuk pengurus BUMDes ini bertanggung jawab terhadap penasehat Nah. tiap bulan ya. Kalau dari Bapak BUMDes sendiri nih, Bapak BUMDes Sinar Makmur,
susah nggak Pak nih ngejalaninnya gitu. Ini kan tertib administrasi sebenarnya suatu hal yang kalau kita lihat itu bagaimana harus setiap hari menuliskan pemasukan pengeluaran, hal sesimpel itu. Apakah menurut Bapak sebagai Bapak pelakunya, apakah itu cukup sulit atau ternyata mudah? Sebetulnya gini ya, kalau memang kita bersungguh-sungguh ingin mengelola BUMDes dengan baik, itu tidak ada yang sulit. Yang sulit itu biasanya yang malas, yang malas, yang menunda-nunda. Penyakitnya itu ya Pak ya. Kalau menurut saya pribadi dan teman-teman, mungkin saya dengan teman-teman sering sharing, sering bicara, sering musyawarah, sering berkoordinasi bahwa tidak ada yang sulit kalau misalkan kita ada kemauan. Nah, Bapak, sebelumnya pertanyaan saya, Bapak belajar dari mana pembukuan ini? Kalau belajar pembukuan ini ya terutama mungkin saya akan bilang bahwa ini dari TA yang pinggir saya ini. Oh, dari Pak Muhammad Sofan ya. Baik, terima kasih Bapak sudah memberi informasi dan mengajarkan teman-teman kita di BUMDes Sinar Makmur. Itu awalnya gimana Pak diajarinnya Pak? Awalnya kan kita mungkin banyak Bu ya yang ngasih kita pelajaran mengenai pelaporan, bukan dari hanya TA itu, terutama langsung dari DPMD-nya atau PLD, pendamping lokal desa, atau misalkan dari PD, pendamping desa yang selalu mensupport, membantu untuk pelaporan administrasi supaya tertib administrasi itu. Gitu. Dan Baik. mungkin ada salah satunya dari universitas. Dari universitas, berarti selain dari TA ada universitas juga Pak ya? Baik. Universitas Pakuan. Kalau di Bogor Universitas Pakuan. Ya. Baik. Terus siapa lagi nih Pak yang memberikan pelatihan atau pengajaran tentang tertib administrasi keuangan BUMDesnya? Mana sih? Dari UGM juga udah ada, udah pernah, UGM. udah apa ya? Berarti dari kabupaten sendiri melalui TA, lalu universitas. Ya. Oke, dari mana lagi Pak? Atau Bapak juga ikut belajar kemana gitu kira-kira mungkin? Enggak sih. Lebih ke yang datang? Lebih ke misalkan mungkin kalau ada pelatihan misalkan dari desa diundang ke kabupaten, mungkin kita tempat di kabupaten, atau jemput bola misalkan dari kabupaten terjun langsung. Secara Bapak Sopan ya, Bapak TA sering ke desa saya, ke desa Sriwijaya, sering mengasih pendampingan mengenai administrasi dan lain-lainnya. Oke, Bapak, kita sudah cukup dengar dari BUMDes Desa Sinar Makmur. Kita akan nantikan setelah pariwara berikut ini, dengar cerita dari BUMDes-BUMDes yang telah melakukan telekonferensi bersama kita, sekitar ada 12 BUMDes. Kita akan coba hubungin sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Alur pendirian Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai organ terpenting suatu negara, desa memiliki kewenangan untuk membuat badan usaha milik desa atau BUMDes. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahap yang memuat alur pembentukan BUMDes. Pertama, perlu dilaksanakan sosialisasi BUMDes kepada masyarakat desa. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang apa itu BUMDes. Karena BUMDes lahir dari kedaulatan desa untuk mengelola sumber daya ekonominya. Kedua, diadakan musyawarah desa atau biasanya disingkat musdes. Di dalam musdes inilah akan dirumuskan kesepakatan masyarakat tentang rencana pendirian BUMDes. Kemudian, ditetapkan pembentukan tim kaji atau tim perumus BUMDes sesuai dengan surat keputusan kepala desa. Ketiga, tim perumus melakukan kajian rencana pendirian BUMDes. Tim inilah yang menginventarisasi potensi dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan diskusi dengan berbagai komponen masyarakat untuk mendaftar potensi apa saja yang bisa dikelola oleh BUMDes. Hasil kajian tersebut yaitu meliputi muatan isi perdes, muatan isi ADART, hasil kajian usaha, dan tata cara pemilihan pengurus. Nah, pada tahap keempat, tim pengurus menyusun seluruh laporan hasil kajian tentang BUMDes. Selanjutnya, tahap kelima, tim menyerahkan laporan hasil kajian kepada kepala desa untuk kemudian menjadi rancangan peraturan desa. Kemudian, pada tahap keenam, kepala desa menyerahkan laporan hasil kajian tersebut kepada BPD. Sehingga pada tahap selanjutnya, yaitu tahap ketujuh, pemerintah desa dan BPD dapat membahas laporan hasil kajian pendirian BUMDes. Kedelapan, sesuai dengan Permen Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musdes, BPD yang telah difasilitasi oleh pemerintah desa mempersiapkan musyawarah desa atau musdes.
Lalu, pada tahap berikutnya, BPD menyelenggarakan Musdes tentang pendirian BUMDes. Dalam penyelenggaraan Musdes tersebut, agenda yang disasar adalah 1. Masyarakat menyepakati pendirian BUMDes. 2. Masyarakat menyepakati muatan peraturan desa atau Perdes dan ADART. 3. Masyarakat memilih pengurus organisasi pengelola BUMDes. Dan 4. Masyarakat menyepakati kebijakan desa tentang modal awal dan penyertaan modal pada BUMDes. Pada tahap ke-10, pemerintah desa telah memiliki ketetapan yang meliputi 3 hal, yaitu penetapan Perdes tentang pendirian BUMDes, penetapan ADART BUMDes, dan penetapan SK Kepala Desa tentang susunan pengurus organisasi pengelola BUMDes. Berdasarkan ketetapan-ketetapan tersebut, pada tahap terakhir, pengurus BUMDes telah dapat menjalankan usaha BUMDes sesuai dengan kesepakatan bersama. Halo sahabat desa, kembali lagi di kuliah online Akademi Desa 4.0 bersama saya Humaira, ditemani dengan Pak Agus dan Pak Sofan dari Kabupaten Bogor. Nah, tadi kita udah dengar cerita dari BUMDes Sinar Makmur. Kita dengar cerita dari Bapak TA PED-nya Kabupaten Bogor. Nah, saat ini Pak, kita di segmen ini akan langsung dengar cerita dari telekonferensi sahabat-sahabat desa dari BUMDes seluruh Indonesia yang telah hadir di ruang telekonferensi kita. Kami sapa dulu Ibu Arita Muhlisa dari Negeri Batu Merah Ambon. Apakah Ibu telah dapat tersambung dengan kami? Halo Ambon, apa kabar? Halo. Oke. Nah, kita pengen dengar cerita nih dari Batu Merah Ambon, Negeri Batu Merah Ambon. Sudah ada BUMDesnya atau BUMNAK ya Pak ya kalau di Ambon? Ya, betul. Boleh cerita sedikit? Ya Bapak, boleh cerita sedikit kira-kira BUMNAK-nya bernama apa dan memiliki usaha apa? Ya, jadi di Negeri Batu Merah ini kebetulan kalau desa itu Negeri, baik. Aku tahu itu nama bahasa saya dari Batu Merah. Jadi baru negara ini itu dibentuk pada tahun 2012. Kebetulan kita pengurusan lama selesai kemarin tahun 2011, kemudian dijalankan sebagai institusi dan Baik, untuk usahanya kira-kira BUMNAK Batu Merah berusaha di bidang apa BUMDesnya Bapak? Ya, kebetulan di posisi ini sebagai sektor jasa. Sembako. Baik. Baik, kami kembali sesaat lagi bersama Bapak. Kami akan lanjut ke menyapa dulu BUMDes Leksan. Halo Bapak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cerita Bapak, BUMDes Bapak bergerak di bidang apa dan namanya apa? Ya, nama BUMDes kami BUMDes Laksana Desa Cijai. Kebetulan kami memproduksi stik ya, stik untuk kirim ke ekspor Jepang. Stik untuk dikirim ekspor Jepang, loh. Stik itu berupa apa? Maksudnya stik apa itu Pak? Saya belum paham. Buat gagang sapu, buat gagang pel. Oh, paham. Oke. Itu sudah sampai ekspor ya Pak ya? Kedua kita ada juga, kedua kita produksi untuk
karet-karet tuh untuk lighting sama lampu. Ini juga kita udah ada ekspor untuk Malaysia. Luar biasa. Bapak, kalau saya boleh tahu apakah BUMDes Bapak telah tertib administrasi atau belum? Kebetulan untuk keuangan kita menggunakan sistem online. Jadi semua pengurus dan juga pengawas dan juga untuk penasehat bisa secara otomatis pada saat kita masukin hari ini pendapatan otomatis semua handphone bisa ngecek secara otomatis hari ini juga. Baik, Jadi, dengan online ya Pak ya? semuanya juga masuk. Kalau tadi dari Bogor dengan offline, Ya, offline. kita dapat kabar lagi dari BUMDes Laksana bahwa telah melakukan pembukaan dengan secara online. Luar biasa. Bapak, saya akan kembali lagi bersama Bapak. Kita sapa lagi BUMDes Berkah Surajaya. Halo Bapak, dari BUMDes Berkah Surajaya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Kami dari BUMDes Berkah Surajaya. Itu BUMDes itu kebetulan kami ini tahun 2020 awal ini ada peralihan dari yang lama ke yang baru. Kebetulan kami ke yang baru. Untuk administrasi memang masih dalam karena kami kemarin pelatihan belum. Baik. Tapi kami sudah persiapkan untuk usaha kami, unit usahanya itu adalah pembuatan paving block. Pembuatan paving block. Kami pembuatan paving block. Kemudian juga kami sedang mengembangkan unit wisata, yaitu wisata Ambung. Kemudian kami juga sudah disiapkan lagi untuk yang ke depan, yaitu kemitraan dengan ibu-ibu PKK, yaitu kemitraan bidang perdagangan. Jadi hasil produksi dari ibu-ibu itu kami yang akan memasarkannya. Jadi kemitraan ini kami jalankan dengan ibu-ibu. Kemudian juga dengan warga-warga kreatif seperti pembuatan bonsai kelapa. Itu juga kami sudah. Jadi cukup banyak ya Pak ya bidang usahanya Pak. Sudah kita buatkan programnya. Baik. Dan itu juga unit kepala unitnya sudah kita siapkan. Baik. Nanti mungkin administrasi itu yang mungkin kita belajar lagi. PR-nya ya Pak ya. Baik Bapak, kami akan lanjut lagi untuk menyapa BUMDes Dana Asri Sejahtera. Halo. Waalaikumsalam. Baik. Maaf Bapak, saya tidak dapat mendengar dengan baik. Boleh suaranya lebih keras lagi? Ya? Oke. Bergerak di bidang apa Pak BUMDesnya? Wah, oke. Lumayan banyak ya Pak ya? Apakah sudah tertib administrasi Bapak? Oke, siap. Bapak, saya akan sapa lagi BUMDes selanjutnya. Nanti kami akan kembali lagi ke Bapak. BUMDes Gunung Mulia. Halo BUMDes Gunung Mulia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Kami BUMDes Gunung Mulia dari Menden Gubernur. Dan saat ini sore ini kami punya pasukan lengkap dari pendamping ahli kabupaten, pendamping kepala desa dan pendamping desa. Oke, kita sapa dulu. Halo, Halo. sahabat desa. Baik, Halo, Bapak sahabat silakan. BUMDes Bapak bergerak di bidang apa Bapak? Kami hanya dua, ada di bidang dagang dan jasa. Untuk dagang dari perempuan, kemudian limbah camping. Jadi kami kegiatan limbah camping yang kerjasama dengan PT Bangun Arta Pemera. Kami mengolah itu.
kemudian bahan material bangunan. Sedangkan jasa itu ada unit jasa atap. Kebetulan kami dipercaya untuk mengelola desa. Dan kami berdiri mulai 2016 akhir dengan modal 25 juta. Kemarin tanggal 5 Januari 2020 ada sudah budget ADC, saldo kami yang awal 25 menjadi 415 juta lebih. Wow, dari 25 juta menjadi 400 juta, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu Pak, silakan semuanya kita berikan aplaus. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di telekonferensi hari ini, terima kasih telah bergabung. Kita akan cerita lagi masih tentang BUMDes, tertib administrasi BUMDes. Saya akan ajukan pertanyaan mengenai agar teman-teman lain, sahabat desa lain yang menyaksikan telekonferensi ini, menyaksikan live streaming hari ini, juga dapat mendapatkan inspirasi dari Bapak Ibu semua, dari BUMDes Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, tayangan ini dapat disaksikan tidak hanya live streaming di Akademi Desa di YouTube, tapi juga dapat disaksikan di TV Desa, di satelit TV Purwokerto, channel Dangdut Indonesia, dan Temanggung TV. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya, setelah tayangan ini mohon berikan like, subscribe, dan komen di akun YouTube channel Akademi Desa 4.0. Nah Bapak, mungkin kira-kira ada pertanyaan ke teman-teman kita di teleconference? Ya, terima kasih teman-teman BUMDes. Teman-teman BUMDes, materi kali ini kan sudah jelas tentang tertib administrasi keuangan BUMDes. Baik itu teman-teman mengerjakan secara online ataupun misal menggunakan aplikasi, jangan sampai kita melupakan pekerjaan atau administrasi yang sifatnya manual. Walaupun kadang-kadang itu sudah tidak zamannya lagi kita manual, tapi itu memang perlu, karena yang sifatnya aplikasi itu perlu di backup, hanya sifatnya membantu. Kalau misalnya, mohon maaf, misal izin komputernya hilang, database-nya sudah nggak ada, terus semuanya pada hilang, terus kita pegang apa? Jadi nanti walaupun teman-teman menggunakan aplikasi, berbasis aplikasi, tetap jangan melupakan yang namanya buku manual ya. Kalau di pengelolaan keuangan desa jelas ya, ada buku bank, kas umum, kas pembantu pajak. Di BUMDes jelas ada pajak, baik itu pajak pembelanjaan maupun karena BUMDes ini merupakan badan usaha, berarti harus lapor diri maksimal bulan April. Kemudian selanjutnya daftar inventaris jangan lupa, karena di BUMDes ini setiap ada pergantian pengurus kadang-kadang asetnya hilang gitu. Nah, melalui daftar inventaris ini jangan lupa ditulis semua pembelanjaan yang sifatnya inventaris, baik itu yang yang kecil-kecil maupun yang termasuk aset tanah. Kemudian rugi laba sampai dengan neraca. Itu ya simpelnya untuk administrasi keuangan BUMDes, dipegang. Terus jangan lupa dibuat manualnya ya teman-teman desa. Baik Bapak, kita dengar tanggapan dari teman kita di BUMNEK Hatukau di Ambon. Silakan Bapak. Halo BUMDes Hatukau. Oke, tidak dapat kita hubungin. Kita coba menghubungi Bapak yang ada di Jember, BUMDes Gunung Mulia. Bapak dari BUMDes Gunung Mulia di Jember ya Pak ya. Nah kira-kira dari tanggapan dari Bapak Teatet tadi sempat menyatakan bahwa dalam pembukuan jangan lupa apabila kita sudah melakukan pembukuan secara administratif secara online, tapi tetap kita harus juga melakukan pembukuan yang secara manual, Bu. Yang secara manual juga gitu. Kalau menurut Bapak, apakah itu yang telah Bapak lakukan atau Bapak tetap melakukan bagaimana? Untuk yang disampaikan narasumber itu sudah kami lakukan. Jadi sebelum kami entry secara online pun kami hanya pakai local host, jadi pakai local host di Temanggung itu dasarnya adalah catatan manual. Ya. Hanya saja yang perlu saya tanyakan kepada narasumber kaitannya dengan satu beban pembiayaan. Yang kedua kaitannya dengan penyuntikan. Jadi kita apabila beli suatu barang inventaris dengan penyuntikan, maka penyuntikannya seperti apa di administrasi keuangan itu? Terima kasih. Oke, mungkin Bapak ingin langsung menjawab, silakan. Iya, terima kasih. Jadi tetap ya teman-teman BUMDes dimanapun berada di Indonesia ini, bahwa kita kan tadi sudah jelaskan ada yang namanya daftar inventaris. Semua pembelian mulai dari step loss, kalkulator dan sebagainya sampai barang-barang besar itu
harus tercatat dan tertulis. Adapun misal untuk masalah penyusutan, di kita sebenarnya ada format inventaris, daftar inventaris yang mudah karena sudah ngelink dengan rumus-rumus ya. Jadi yang perlu kita tetapkan itu adalah berapa umur ekonomis suatu barang tersebut. Apakah setahun, apakah 2 tahun, apakah 3 tahun. Kemudian nanti di rumus tersebut ada yang namanya rumus penyusutan. Jadi kalau seandainya bisa ditampilkan untuk daftar inventaris, kita lebih mudah melihat ya. Kita ada rumus Excel-nya ada. Jadi tidak menjadi kendala gitu untuk masalah penyusutan. Nanti untuk inventaris ini nanti masuk ke dalam neraca. Ya, di dalam neraca itu ada yang namanya akumulasi penyusutan. Total inventaris, akumulasi penyusutan sama nilai buku. Itu harus tercantum untuk masalah inventaris. Mungkin itu ya teman-teman. Baik, kita coba sapa lagi, ada BUMDes yang belum sempat tersapa dari BUMDes Raksa Jaya Tasikmalaya. Halo Bapak. Halo, dari BUMDes Raksa Jaya Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. BUMDes Raksa Jaya dari Desa Malaya, Kecamatan Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Bu. Baik, Bapak, apa usaha yang dilakukan dari BUMDes Raksa Jaya? Untuk BUMDes Raksa Jaya, bidang-bidang usaha yang berfungsi diantaranya warung, kemudian beli, termasuk kemudian emas, ada juga toko kopi, tempat juga ada, dan jasa jamaah itu kerjasama dengan BUMN. Baik, Bapak, dari telekonferensi ini kita diperkenankan untuk saling berbicara, saling bertanya. Yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan, nanti akan kami sapa dan kita akan ajukan pertanyaannya kepada siapa. Nanti kita juga akan bantu untuk memoderasi. Silakan, mungkin ada pertanyaan Bapak? Kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Baik, silakan. Gunung Mulia, Jember. Oke Bapak, ada pertanyaan? Ya tadi sudah bertanya tentang penyusutan ya Pak ya? Inventaris. Ada inventaris dan penyusutan, baik. Ini kebetulan dari kabupaten. Baik, silakan. Maaf kami tidak bisa mendengar suaranya, Ibu boleh dikeraskan sedikit lagi? ekspor ke Jepang dan dibikin produk juga ekspor ke Malaysia. Itu mohon maaf, kualitas barang dan lain-lainnya itu apa memang sudah ada pelatihan jauh-jauh, artinya keberadaan BUMDes yang terkait dengan pembuatan itu apa sudah sangat lama sampai tembus ke pasar ekspor. Kita bicara misalnya tingkat SNI-nya seperti apa, standar mutu dan apa namanya packaging-nya misalnya. Oke, baik. Itu yang ingin kami tanyakan. Baik, mungkin akan langsung dijawab dengan Bapak BUMDes dari BUMDes Laksana. Setelah itu kita akan sapa lagi Desa Cangkring. Baik, silakan Bapak. Halo. Ya, silakan menjawab pertanyaannya Bapak. Waalaikumsalam. Ya, untuk topik dagang sapu ini sendiri sebenarnya karena kan kita melihat ini adalah bilang-bilang daripada penciptaan unit usaha dari masyarakat yang memang udah jalan pertama. Terus kita masukkan 60% dana daripada BUMDes ini sendiri. Jadi kita masukkan ke unit itu sendiri sehingga perusahaan masyarakat itu menjadi milik atau unit usahanya BUMDes Laksana.
Yang kedua untuk masalah standarisasi, kebetulan kita memang ini juga sama belajar 2 tahun kita bermain untuk ekspor. Memang awal-awal kita sulit karena standarisasi SNI untuk ini sungguh luar biasa kualifikasinya rahasia. Cuman awal-awal kita sampai 60% up to date. Tapi lama-lama kita lihat standarisasinya seperti apa, ternyata sekarang itu hampir sampai 10% kita akhir. Jadi udah masuk dan alhamdulillah 10% ini bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi permasalahannya adalah kita pun masih menggunakan eksportir, tidak langsung secara otomatis kita BUMDes yang masuk ke dalam pasar Jepang itu sendiri. Karena memang regulasi kita yang BUMDes ini tidak bisa langsung secara otomatis untuk masuk ke sana. Jadi kita masih dibantu oleh eksportir. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kami sapa dulu Desa Cangkring. Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember. Halo, dari Desa Cangkring. Belum hadir di telekonferensi kita? Oke, kita coba sapa kembali Desa Cangkring. Halo Bapak. Bapak belum sempat cerita ini Bapak tentang BUMDes ya di Desa Cangkring. Mungkin cerita sedikit Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BUMDes Cangkring baru di tahun 2019. Baik Bapak, kita langsung saja Bapak. Kira-kira BUMDesnya bergerak di bidang apa Bapak? Baik. Kebetulan kami menjalankan hortikultura dan pangan. Dalam hal ini kami sedang menanamkan tanaman cabai yang tidak pertama Multi-agro itu mencapai kebutuhan untuk bersama dengan pupuk. Yang kedua komoditi Yamani kami bersama dengan Mitra di 2017. Nah ini kami sedang berjalan dan hubungan dengan baru betul-betul tahun 2019 kemarin baru ini secara administrasi kami melakukan kesempatan mengarah uang. Baik, tapi sudah tertib administrasi Bapak? Alhamdulillah kami tadi masih melakukan Ibu. Baik, tidak masalah. Yang penting sudah tertib administrasi ya Bapak. Nah, kesadaran tertib administrasi keuangan BUMDes ini adalah menjadi motivasi atau menjadi topik utama yang kita bahas di kuliah online kita hari ini. Dan berdasarkan catatan saya ingin bertanya kembali nih Pak. Satu kata, manfaat apa yang kita peroleh saat kita sudah tertib administrasi keuangan BUMDes? Satu kata mungkin dari Bapak Sofan? Ya, boleh satu kata ya. Yang pertama adalah sebagai media transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas. Kalau dari Pak Agus Salim? Tertib administrasi ya. Iya Pak. Manfaatnya supaya melancarkan untuk kegiatan kita selanjutnya. Biar lancar kegiatan kita selanjutnya. Kita sapa teman kita dari Bumnak Hatukau Ambal. Kira-kira satu kata dari mengapa kita harus tertib administrasi. Silakan. Baik, agar bisa berlanjut terus ya, agar bisa tadi kalau dari Bapak agar tercipta akuntabilitas, transparansi, kalau dari Pak Agus akan tercipta bisa apa Pak? Lancar. Bisa lancar. Begitu pula dengan dari Bumnak dari Hatukau yang menyebutkan bahwa dengan kita tertib administrasi kita bisa akan terus berkelanjutan seperti itu bukan ya Pak? Nah, kalau dari kita sapa lagi dari Bumnes kita sapa BUMDes Berkah Suryajaya. Kira-kira menurut Bapak apa pentingnya atau manfaatnya melakukan tertib administrasi keuangan BUMDes? Agar mudah untuk kontrol dalam masalah keuangan ya. Itu saja manfaatnya.
Baik, kalau dari BUMDes Raksajaya silakan. Baik Bapak, kami sudah mendengar. BUMDes Raksajaya silakan. Satu kata tentang mengapa kita pentingnya untuk tertib administrasi BUMDes. Penting sekali Bu, penting dengan adanya administrasi itu bisa memasukkan orang juga aset-aset yang dimiliki oleh BUMDes tersebut. Jadi penting sekali itu administrasi. Penting ya. Raksajaya menggunakan aplikasi, jadi tidak ada terlalu sulit. Tiap hari bisa didata. Baik, dari Desa Cikirai kira-kira BUMDesnya punya satu kata atau menurut Bapak manfaat apa sih sebenarnya yang bisa kita peroleh dari kita memanfaatkan tertib administrasi keuangan BUMDes? Oke, kita lanjutkan. Bapak, seperti biasa di kuliah online kali ini, di setiap kuliah online kita harus menyapa Pak. Jadi di live chat kita di YouTube, kita telah kehadiran dari sahabat-sahabat desa dari seluruh Indonesia. Saya kali bacakan terlebih dahulu, kita sapa, mungkin kita dadah-dadah ya. Teman-teman dari telekonferensi juga bisa dadah-dadah. Ada TPP Purwakarta Jawa Barat yang telah hadir. Mungkin dimunculkan teman-teman telekonferensi akan dapat ikut berdadah-dadah. Dari Cianjur juga telah hadir. Ayo Pak, kita dadah-dadah dulu yang sudah hadir bersama kita di kuliah online kali ini. Dari Jember, dari BUMDes Cinagara Kabupaten Bogor, BUMDes Kemlagi, BUMDes Makmur bersama Cianjur, dari Siarang-Rokan Hilir Riau, dari Jember, dari BUMDes Leuwit Nutuk, Leuwit Nutuk Citerup Kabupaten Bogor, dari Purwadana Teluk Jambe Karawang, dari DPMD Provinsi Jatim yang terus memonitor kita di kali ini. Bapak, selamat datang. Juga telah hadir bersama kita dari teman-teman BUMDes di seluruh Indonesia. Ada juga BUMDes dari Jawa Timur, dari Jember beberapa ini Pak masuk. Jember, Kabupaten Bogor hari ini luar biasa. Ada Gunung Mulia, ada Purwakarta, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kita. Sumatera Barat pun hadir. Jadi tidak hanya dari Indonesia Timur, tapi juga dari Indonesia sampai Indonesia Barat telah hadir. Dan telah hadir bersama kami di studio juga Kepala Balai Latvo Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ibu Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat, dan Kepala Pusat Data dan Informasi yang hadir juga bersama kami di kuliah online kali ini. Terima kasih telah hadir Bapak Ibu. Dan kita kembali ke topik kita kali ini tentang tertib administrasi. Tertib administrasi saya yakin itu tidak mudah. Lalu apa yang telah dilakukan oleh Bapak-Bapak BUMDes saat ini? Ada BUMDes Sinar Makmur, Bapak-Bapak BUMDes yang telah hadir di telekonferensi yang telah berbagi sedikit cerita kepada kami yakin itu tidak mudah. Sesaat lagi, setelah pariwara berikut ini kita akan mendengar cerita apa saja ketidakmudahan yang dihadapi dan bagaimana BUMDes melawan itu semua dan kemudian menjadi bangkit dan menjadi BUMDes yang berdaya. Wah Bapak, tidak terasa ini kuliah online 4.0, Akademi Desa 4.0 hari ini cukup menggairahkan sampai cukup gerah ya karena sangat interaktif dan kita bisa mendengar tidak hanya narasumber kita yang ada di studio, ada Bapak Agus Talim, ada Bapak Muhammad Sofan, tapi juga kita bisa menyapa sahabat desa dari beberapa desa BUMDes yang telah hadir di telekonferensi kali ini. Kalau tadi kita cerita tentang manfaat Pak,
kita semua berarti sudah sampai satu kesimpulan bahwa untuk tertib administrasi keuangan BUMDes itu cukup bermanfaat karena bisa menciptakan transparansi, menciptakan keinginan untuk kembali ingin berlanjut ya Pak ya. Tidak ingin berhenti sampai di sini karena kita cukup tahu di mana laba untung rugi kita karena mungkin kita lebih transparan. Nah, kemudian saya yakin nih Pak, dalam melaksanakannya itu penuh kendala. Benar atau tidak Pak? Betul. Betul. Nah, kira-kira kalau dari Bapak, kendala paling berat dalam melaksanakan tertib administrasi? Kendala paling berat melaksanakan administrasi itu kalau misalkan ya kita melalaikan atau kita menganggap administrasi itu mudah atau kita menganggap administrasi itu kurang penting. Itu salah satunya kendala melalaikan administrasi. Jadi pada dasarnya kalau kita tidak sungguh-sungguh dan kita tidak melaksanakan administrasi tersebut, jangan harap BUMDes tersebut itu bisa jalan dengan sukses. Mungkin yang tadi juga udah bilang salah satunya dari BUMDes bahwa administrasi itu penting. Memang iya, karena kita bisa mengontrol apa yang kita laksanakan, apa yang kita punya di aset BUMDes tersebut gitu. Berarti kendala utama adalah sifat nanti-nanti ya Pak, melalaikan, menunda-nunda, tasok-tasok, entar besok. Nah, Bapak, kalau dari Bapak TAPET yang mendampingi, kira-kira yang jadi paling kendala dalam tertib administrasi apa itu Pak? Yang menjadi kendala biasanya adalah faktor SDM, sumber daya manusia ya. Baik. Dan itu biasanya menjadi faktor kendala utama. Makanya perlu pengurus BUMDes ini jangan menunggu pelatihan yang diadakan oleh kabupaten ya. Lakukanlah pelatihan secara mandiri ya, sehingga kita lebih maksimal gunakan tenaga yang ada. Kita ada pendamping desa, ada pendamping lokal desa, ada tenaga ahli, ada DPMD, kemudian ada akademisi. Teman-teman harus belajar ya, harus belajar sehingga SDM itu tidak menjadi kendala. Lakukanlah pelatihan secara mandiri. Nah, kemudian kendala yang lain untuk masalah tertib administrasi ini adalah kadang-kadang kita tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji Agus, kita suka lalai ya, lupa. Administrasi itu gampang, padahal dalam suatu organisasi itu ada yang namanya kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu ada yang namanya manajemen, dan manajemen di dalamnya ada yang namanya administrasi. Jadi intinya administrasi itu adalah kunci semuanya ya. Kita kerja sehebat apapun tanpa ada administrasi itu bisa dikatakan belum ada bukti. Makanya kita dengan administrasi yang baik ini kita menjadi kerja terukur, berhasil guna dan berdaya guna. Nah. Baik Bapak. Nah, kalau tadi kendalanya pertama dari Bapak adalah sifat menunda-nunda gitu ya Pak ya. Kalau dari Bapak adalah kendalanya SDM yang belum upgrade gini seperti itu. Nah, kita sapa dari telekonferensi BUMDes yang ada di telekonferensi kita. Setuju atau nggak setuju nih kendalanya seperti itu? Kalau setuju angkat tangan Bapak. Berarti setuju ya Pak, kendalanya seperti itu. Nah, saya pengen dengar cerita. Saya pengen cerita ya Bapak. Kira-kira kendala paling berat dalam melakukan tertib administrasi. Siapa yang ingin bicara? Silakan. Baik, silakan Bapak. Kami cukup bisa mendengar semua suara dari Bapak. Baik Bapak. Nah, kalau dari Bapak kendala paling berat untuk tertib administrasi seperti apa Pak? Kira-kira kalau dari bapak-bapak yang telah hadir di telekonferensi bersama kita saat ini, ya satu kata diucapkan bersama-sama, kendala utama dalam tertib administrasi. Ayo silakan disebutkan. Satu kata saja. Malas-malasan. Ya. Ada lagi? Kurang kerjasama. Lalu kendala apa lagi kira-kira Bapak? Kita kumpulkan bersama kendala-kendalanya. Sifat menunda-nunda. Terus apa lagi Bapak? Tarsop. Ada lagi? Ada lagi Bapak? Tidak ada? Kita kumpulkan. Baik, kita kumpulkan. Kalau dari catatan saya, maka kendala yang terberat dalam melakukan tertib administrasi adalah menunda-nunda mencatat setiap transaksi. Benar ya Pak ya? Menunda-nunda, entar deh, nanti deh, tarsop, entar besok gitu ya. Sehingga semua pekerjaan menjadi tertumpuk. Benar apa benar?
Benar apa benar? Benar ya Pak ya? Nah, berikutnya adalah kedua, masalah terberat adalah SDM. Ya nih, sumber daya manusia di sini tidak capable atau tidak mumpuni. Padahal itu sebenarnya bisa dilatih ya Pak ya? Bisa dilatih dan dilatih. Kemauan aja. Asal ada kemauan. Nah, berikutnya adalah dua utama ini, sifat menunda-nunda. Oh, satu lagi Pak tadi tersebut, malas. Nah, malas nih Pak. Karena tiga besar kendala tadi, kita carikan solusinya. Menurut Bapak T.A.P.E.K yang telah mengalami kendala-kendala ini, solusi dari Bapak bagaimana Pak? Ya. Terutama untuk SDM yang katanya belum mumpuni. Ya, terima kasih. Untuk masalah kendala tadi, untuk masalah SDM, teman-teman bisa minta bantuan. Selain kita pendamping profesional bisa membantu, tentu Dinas Pemberdayaan Masyarakatan Desa dan tentunya akademisi. Ayo kita gandeng semua pihak merangkul bersama untuk kemajuan BUMDes kita. Kalau kita sudah jelas tidak tahu, jangan malu untuk bertanya ya. Jadi ketika apa sih yang menjadi kendala administrasi itu banyak. Yang dibahas ini berarti keuangan. Berarti kemungkinan teman-teman yang nggak mengerjakan itu ada dua faktor. Mungkin satu malas, yang kedua nggak ngerti ya. Karena nggak ngerti apa yang harus kami kerjakan, tidak tahu, bertanya pun nggak mau, akhirnya nggak dikerjakan itu. Jadi manfaatkanlah yang ada di sekitar kita ya. Baik, banyak teman-teman kita di lapangan. Kita catat, berarti kelemahan dari sumber daya manusia yang belum mumpuni atau belum mampu adalah berlatih. Manfaatkan pelatihan-pelatihan yang ada dan kita jemput bola melakukan pelatihan ya Pak ya. Nah, yang kedua adalah nih mungkin pengalamannya Bapak Agus Salim ini dalam membangun BUMDesnya. Sifat malas atau menunda-nunda setiap mencatat transaksi, tarsok. Nah, kira-kira menurut Bapak apa nih Pak yang bisa kita kasih solusi buat masalah seperti ini? Menurut saya sebagai ketua BUMDes ya, supaya tidak menunda-nunda secara administrasi, mencatat administrasi itu, karena paling bahaya kalau misalkan administrasi itu tidak tercatat ya, tidak tercatat. Iya, Pak, itu paling bahaya. Lalu solusi dari Bapak biasanya apa Pak? Kalau saya selalu ke yang kerja itu, misalkan ke sekretaris atau bendahara itu, saya memberi support, memberitahu bahwa kalau misalkan ada transaksi harus cepat-cepat ditulis gitu, dicatat. Oke, Bapak, kira-kira Bapak memberikan motivasi tertentu kepada teman-teman yang sedang mencatat BUMDes di BUMDes Bapak sehingga mereka menjadi, kan yang biasanya malas mencatat itu yang ada di bawah ya, teman-teman yang sedang mencatat transaksi day by day, hari per hari. Nah, apakah teman-teman yang mencatat hari per hari sehingga menjadi semangat itu Bapak kasih apa? Apa dikasih suntikan? Ya, suntikan semangat dalam bentuk apa Pak biasanya? Kalau di saya sih bentukannya, kalau misalkan itu kan ada kadang-kadang kalau kita nggak dikasih suntikan ya, misalkan kita ajak studi banding atau kita ajak sepertinya kita ngumpul-ngumpul bareng atau kita ajak jalan-jalan supaya kita kembali semangatnya lagi, dicas lagi lah. Oh, dicas lagi. Berarti sebenarnya kendala-kendala yang ada itu tetap ada solusinya. Kita coba terus, kita manfaatkan apa yang ada dan terus harus semangat ya Pak, yang jadi penting. Nah, sahabat desa, untuk neraca atau jurnal Excel yang tadi kami tampilkan dapat sahabat desa akses di akademidesa.kemendesa.go.id. Berikut juga bahan-bahan kuliah online sebelumnya dapat diakses di website kami Bapak, akademidesa.kemendesa.go.id. Dan tetap sahabat desa bisa mengajukan pertanyaan di komen YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, sahabat desa, tidak terasa nih Pak, kita sudah mencapai pukul 5 waktu Indonesia Barat, 5 sore dan udah lebih sepertinya. Nah, sahabat desa, mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan, dan sampai ketemu lagi di kuliah online minggu depan. Kita sapa lagi teman-teman dari teleconference. Kita dadah bersama. Sampai jumpa lagi di kuliah online minggu depan. Salam Akademi Desa 4.0. Saya Humaira, pamit undur diri.